Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Poltekip Angkatan 55, STB 4347, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Hukum Keuangan Negara, yaitu tentang Badan Layanan Umum. Adapun hal-hal yang akan dibahas pada video ini, yang pertama yaitu definisi umum dari Badan Layanan Umum, yang kedua pembentukan BLU, yang ketiga standar dan tarif layanan, yang keempat pengelolaan keuangan, yang kelima tata kelola, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu tentang remunerisasi. Adapun definisi dari Badan Layanan Umum yaitu sebagai berikut. BLU merupakan bagian tak terpisahkan dari Kementerian Negara, lembaga pemerintah, non-kementerian negara, atau lembaga negara yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara secara mandiri. Lalu, bagaimana sih persyaratan untuk melakukan pembentukan Badan Layanan Umum? Persyaratan pembentukan BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan juga administratif. Persyaratan substantif terdiri dari penyedia barang dan atau jasa, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu, yang ketiga pengelolaan dana khusus. Selanjutnya yaitu pengelolaan teknis yang terdiri dari pertama, kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya sebagai direkomendasikan oleh pimpinan yang berkaitan. Lalu yang kedua, syaratnya adalah kinerja keuangan suatu kerja instansi dan yang bersangkutan dinyatakan sehat. Yang ketiga yaitu persyaratan administratif, terdiri dari pernyataan kesanggupan, yang kedua pola tata kelola, ketiga rencana strategis bisnis, yang keempat laporan keuangan pokok, kelima standar pelayanan minimum, dan yang keenam laporan audit terakhir. Selain itu, di dalam dokumen administratif disampaikan nantinya kepada pimpinan yang terkait. Dan dalam BLU juga itu menerapkan suatu pengelolaan keuangan. Perlu diketahui bahwasanya pengelolaan keuangan BLU juga dapat berakhir apabila pertama dicabut oleh Kementerian Keuangan, yang kedua dicabut oleh Kementerian Keuangan dengan usul dari menteri dan juga pimpinan lainnya, yang ketiga apabila pola dari pengelolaan sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pembentukan BLU, yang keempat pencabutan status karena berubah menjadi badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Setelah pembahasan terkait pembentukan BLU dan juga definisi dari BLU, selanjutnya kita akan lanjut ke materi standar dan juga tarif layanan. Standar pelayanan yang biasanya digunakan dalam BLU yaitu Standar Pelayanan Minimum atau SPM. SPM memiliki tujuan untuk memberikan batasan layanan minimum yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah. Fungsi standar pelayanan ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun syarat dari standar dan tarif layanan, yaitu dengan singkatan SMART. S. Specific, M. Measurable, A. Attainable, R. Reliable, dan T. Timely, yaitu dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada jenis layanan. Yang kedua, dapat diukur. Yang ketiga, dapat dicapai. Yang keempat, relevan dan dapat diandalkan. Dan yang kelima, tepat waktu. Selain itu, dalam menerapkan tarif layanan, BLU juga memberlakukan besaran tarif sesuai jenis layanan BLU yang bersangkutan. Namun, dalam menetapkan tarif layanan terlebih dahulu harus mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, kontinuitas dan pengembangan layanan. Yang kedua, daya beli masyarakat. Yang ketiga, asas keadilan dan kepatuhan. Dan yang keempat, merupakan kompetisi yang sehat. Selanjutnya, pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan terdiri dari yang pertama, perencanaan dan juga penganggaran. Dalam perencanaan, adanya menyusun anggaran tahunan dengan memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kondisi kinerja Badan Layanan Umum tahunan berjalan. Yang kedua, asumsi makro dan juga mikro. Yang ketiga, target kinerja. Yang keempat, analisis dan perkiraan biaya per output dan agregat. Yang kelima, perkiraan harga. Yang keenam, anggaran. Dan yang ketujuh, prognosa dari laporan keuangan. Selanjutnya yaitu dokumen pelaksanaan anggaran, di mana pelaksanaan anggaran di sini harus diberlakukan dokumen agar nantinya memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Yang selanjutnya, pendapatan dan belanja.
Pendapatan BLU didapatkan dari: pertama, bersumber dari anggaran negara; yang kedua, bersumber atau diperoleh dari jasa layanan; yang ketiga, hibah tidak terikat dan terikat; yang keempat, hasil kerjasama dengan pihak lain; dan yang kelima yaitu hasil usaha lainnya. Selanjutnya, pendapatan-pendapatan tersebut akan dilaporkan. Lalu apa saja sih pendapatan BLU yang dilaporkan sebagai pendapatan bukan pajak? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Yang kedua, hibah terikat dan tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lainnya. Yang ketiga, hasil kerjasama dari pihak lain, dan atau yang keempat, hasil dari usaha lainnya. Selanjutnya yaitu pengelolaan kas, piutang, dan juga hutang. Dalam rangka pengelolaan kas, BLU menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua, melakukan pemungutan terhadap pendapatan dan juga tagihan. Yang ketiga, menyimpan kas dan mengelola rekening bank. Yang keempat, melakukan pembayaran. Yang kelima, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek. Dan yang terakhir, memanfaatkan surplus jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Dalam piutang, BLU selain dilakukan penagihan, ternyata juga dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat. Selain itu, BLU juga dapat memiliki hutang, tetapi dengan hak tagih atas utang BLU menjadi kadaluarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Selanjutnya, pengelolaan barang. BLU memiliki wewenang dalam melakukan pengadaan barang atau jasa yang diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Kementerian Keuangan. Selanjutnya, untuk melakukan pengelolaan barang inventaris milik badan layanan dalam melakukan pengelolaan barang inventaris milik badan layanan umum dapat juga dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, barang inventaris tersebut dapat dijual, dipertukarkan, dan juga dihibahkan. Keenam, penyelesaian kerugian. Dalam melakukan penyelesaian kerugian tersebut, hukum yang digunakan ialah hukum keuangan negara. Selain itu, dalam BLU dapat dikelola dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara di dalam peradilan maupun di luar peradilan. Ketujuh, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. BLU menerapkan sistem akuntansi yang mengacu terhadap standar akuntansi. Dalam pelaporan, BLU menggunakan laporan keuangan sebagaimana dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dalam laporan pertanggungjawaban keuangan akan diaudit oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedelapan, akuntabilitas kerja. Operasional kinerja Badan Layanan Umum harus ditingkatkan dan terus menjadi tanggung jawab daripada BLU. Selanjutnya yaitu surplus dan juga defisit. Surplus BLU dimaksudkan sebagai selisih antara pendapatan dengan belanja BLU yang dihitung berdasarkan suatu periode anggaran. Lalu, dalam pelaksanaan BLU tidak selalu mengalami surplus. Ketika terjadi defisit, BLU dapat melakukan pengajuan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya. Materi yang kelima, yaitu tata kelola. Pertama, kelembagaan. Ketika instansi pemerintah telah memasuki wahana dari Badan Layanan Umum, berarti kelembagaan harus mengalami perubahan berdasarkan struktur yang telah ditentukan. Yang kedua, pejabat pengelola. Pejabat pengelola BLU terdiri dari: yang pertama, ada pimpinan, memiliki fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan juga keuangan. Yang kedua, pejabat keuangan, sebagai penanggung jawab dari keuangan. Yang ketiga, pejabat teknis, memiliki tanggung jawab teknis di bidang tertentu. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya, pembinaan teknis dan keuangan juga dapat dibentuk suatu dewan pengawas. Selain itu, terdapat dua jenis pemeriksaan. Yang pertama internal dan juga eksternal, di mana pemeriksaan internal ini terdiri dari unit kerja Badan Layanan Umum masing-masing. Yang kedua, pemeriksaan eksternal, di mana dilakukan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Materi yang terakhir ialah remunerisasi. Remunerisasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium,
bonus, insentif atas prestasi, pesangon, dan atau dana pensiun. Adapun prinsip-prinsip dari remunerisasi, yang pertama proporsionalitas, yang kedua kesetaraan, dan yang ketiga kepatutan. Begitulah materi dari Badan Layanan Umum Mata Kuliah Hukum Keuangan Negara. Semoga materi yang diberikan dan juga ditampilkan terhadap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.